Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang rekan-rekan pendidik dan akademisi. Hari ini, kita bakal membedah tuntas aturan main terbaru untuk karir Anda. Pembahasan kali ini dirancang khusus untuk memetakan perjalanan karir Bapak dan Ibu berdasarkan panduan Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Kita tahu, dokumen aslinya itu tebal dan kadang bikin pusing ya. Jadi kita akan bedah bersama-sama menjadi langkah-langkah yang jauh lebih jelas dan terstruktur. Siap? Mari kita mulai petakan masa depan akademik Anda. Agenda kita hari ini cukup padat, tapi sangat penting. Kita akan membahas syarat khusus lektor, lalu naik ke lektor kepala, perjalanan menuju puncak karir profesor, kriteria jurnal, rekognisi karya seni, dan yang paling menantang, jalur cepat alias loncat jabatan. Bagian pertama, syarat khusus lektor, membangun fondasi. Kita mulai dari tonggak pertama karir fungsional dosen, lektor. Nah, di tahap fondasi ini, Kementerian ingin melihat bukti nyata bahwa Anda sudah punya karya yang diakui. Dan yang paling menarik di aturan baru ini adalah penggunaan kata "atau". Yap, pedoman ini menempatkan penelitian ilmiah dan karya seni di posisi yang benar-benar setara. Jadi, kalau Anda seorang peneliti di jalur ilmiah, Anda butuh satu artikel di Jurnal Nasional Minimal Sinta 4 atau Jurnal Internasional Q4, di mana Anda menjadi penulis pertama. Tapi, kalau Anda seorang dosen seni atau desain, syaratnya adalah satu karya seni bereputasi nasional atau internasional, dan posisi Anda adalah sebagai pencipta. Keduanya punya bobot yang persis sama untuk mencapai posisi lektor. Sangat adil kan? Tapi tunggu dulu, untuk Anda yang memilih rute jurnal internasional, perhatikan baik-baik angka 0,1. Agar jurnal Anda diakui sebagai batas bawah Q4 yang valid, nilai SC Imago Journal Rank atau SJR-nya harus di atas 0,1. Atau, kalau Anda pakai Web of Science, impact factor-nya wajib di atas 0,05 pas artikel itu terbit. Ini metrik mutlak yang nggak bisa ditawar. Bagian kedua, syarat khusus lektor kepala, melangkah naik. Sekarang kita naik kelas ke lektor kepala. Di sini, ekspektasi terhadap kemandirian akademik Anda lompatnya lumayan jauh. Anda bukan cuma sekedar partisipan lagi, tapi diharapkan sudah bisa memimpin diskursus keilmuan. Ingatkan, kalau lektor tadi cukup Sinta 4 atau Q4, nah target lektor kepala bergeser jauh ke Jurnal Nasional Sinta 2 atau Internasional Q3. Dan ini yang penting, Anda wajib menjadi penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Sistem ingin memastikan kalau Anda benar-benar arsitek utama risetnya, bukan cuma sekedar numpang nama. Dan seiring dengan naiknya jabatan, filter kualitasnya pun makin ketat. Untuk publikasi Q3 yang mau dipakai sebagai syarat khusus lektor kepala ini, nilai SJR jurnalnya wajib berada di atas 0,2. Bagian ketiga, menuju puncak karir profesor, puncak pencapaian. Akhirnya kita sampai di titik puncak, profesor. Di level ini prestis adalah segalanya dan syarat output risetnya otomatis berlipat ganda. Nggak bisa lagi cuma mengandalkan satu karya unggulan. Anda dituntut punya portofolio kepakaran yang solid. Syaratnya, minimal 2 publikasi. Karya pertama minimal di Q2 dengan posisi Anda sebagai penulis pertama dan korespondensi. Terus, karya kedua minimal Q3 atau Sinta 1, di mana Anda bisa jadi penulis pertama atau korespondensinya. Buat kolega di bidang seni, ekuivalensinya juga sama, yaitu 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional. Ingat tren SJR yang terus naik dari tadi? Nah, untuk publikasi utama Q2 yang mau dijadikan senjata meraih profesor, SJR-nya mutlak harus di atas 0,25. Angka ini ibarat gerbang filter kualitas tertinggi dari kementerian. Tapi tunggu, jadi profesor itu nggak melulu soal publikasi loh. Dokumen ini memperkenalkan apa yang namanya syarat khusus tambahan. Anda wajib memenuhi setidaknya satu dari pilihan ini. Bisa dengan memenangkan hibah penelitian kompetitif eksternal yang pastinya bukan dari kampus sendiri, atau jadi mitra bestari alias reviewer di 2 jurnal Q3 dari institusi luar. Atau, Anda bisa jadi penanggung jawab kerjasama riset internasional bareng profesor luar negeri. Ini buat membuktikan kalau Anda benar-benar punya jejaring global, bukan sekedar jago kandang. Bagian keempat, kriteria reputasi jurnal ilmiah, mendefinisikan kata bereputasi. Dari tadi kita nyebut kata bereputasi, tapi apa sih indikator pastinya menurut pemerintah? Nah, ini dia, daftar periksa wajibnya. Biar jurnal diakui, dia harus terindeks Scopus atau Web of Science dengan batas nilai yang udah kita obrolin tadi. Jurnalnya juga wajib punya ISSN, ditulis pakai bahasa resmi PBB, dan yang paling krusial adalah soal etika. Proses peer review dan jejak korespondensi Anda dengan editor itu harus banget bisa ditelusuri. Jadi hati-hati sama jurnal predator yang menjanjikan proses instan, karena itu bakal langsung menggugurkan usulan Anda.
Nah, ini ada satu aturan krusial yang harus banget diingat. Kalau Anda mempublikasikan karya yang bersumber langsung dari sintesis tesis magister atau disertasi doktoral Anda, karya itu memang bisa dihitung angka kreditnya, tapi mutlak tidak bisa dipakai untuk memenuhi syarat khusus promosi ini. Kenapa? Karena kementerian mau melihat riset independen pasca studi Anda, bukan cuma daur ulang tugas akhir. Tahu soal ini sejak awal bakal menyelamatkan Anda dari drama penolakan. Bagian kelima, rekognisi untuk karya seni, menghargai bidang seni. Sekarang, mari kita geser fokus ke teman-teman di jalur humaniora dan seni. Dulu, aturannya mungkin terasa agak abu-abu, tapi pedoman baru ini sangat spesifik dan jelas. Jantung dari pengakuan karya seni akademik ada pada kebaruan atau novelty-nya. Sebuah karya seni nggak dinilai sekedar dari estetikanya saja, tapi dari gagasan kritisnya. Apakah karya Anda memicu dialog, punya nilai filosofis, atau menciptakan dampak sosial dan kultural yang nyata? Intinya, karya Anda harus punya signifikansi real buat masyarakat luas. Terus gimana reputasi karya seni itu diukur secara resmi? Tentu nggak bisa asal klaim ya. Karya seni dianggap bereputasi kalau Anda yang diundang oleh pihak penyelenggara pameran, bukan Anda yang mengajukan diri. Dan yang lebih penting lagi, karya itu harus dikurasi oleh kurator atau reviewer eksternal dari luar kampus Anda. Itulah tanda validitas akademik sebuah karya seni di mata penilai. Bagian keenam, jalur cepat loncat jabatan, akselerasi karir. Nah, ini dia jalur impian buat Anda yang punya pencapaian luar biasa. Kalau Anda mau melompati anak tangga, otomatis beban kerjanya juga berlipat ganda untuk membuktikan kepantasan Anda. Bayangkan, dari asisten ahli mau langsung loncat ke lektor kepala, Anda butuh 4 artikel bereputasi Q2. Sementara buat lompatan pamungkas dari lektor langsung ke profesor, Anda juga butuh 4 artikel internasional bereputasi yang wajib mencakup publikasi kelas wahid di Q1. Memang kecepatan karir di jalur ini benar-benar harus dibayar lunas dengan volume dan kualitas karya yang nggak main-main. Kalau kita bedah lagi syarat loncat ke profesor tadi, dari 4 publikasi yang diwajibkan, aturannya secara spesifik meminta 2 artikel berada di Q1, di mana Anda harus jadi penulis pertama sekaligus korespondensinya. Terus, 2 sisanya minimal harus ada di Q2. Ini ibarat saringan tingkat dewa dari pemerintah untuk memastikan cuma akademisi dengan dedikasi riset super tinggi yang bisa mengambil jalur tol ini. Dan siap-siap, inilah metrik pamungkasnya. Untuk benar-benar bisa mengeksekusi lompatan ke profesor itu, minimal salah satu jurnal Q1 Anda wajib memiliki impact factor paling sedikit 7. Ya, 7. Angka fantastis ini jadi penanda mutlak kalau Anda dituntut untuk memberikan kontribusi keilmuan yang dampaknya terasa secara global. Kita udah membedah semuanya hari ini, dari syarat dasar lektor, definisi ketat jurnal dan karya seni bereputasi, sampai rute menantang buat loncat jabatan. Peta jalan karirnya sekarang udah sangat jelas, transparan, dan terstruktur. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan bekal wawasan baru ini, strategi apa yang akan Anda ambil untuk merencanakan tonggak karir selanjutnya? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini, dan selamat merancang warisan akademik Anda yang gemilang.